Miris. Kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tega melakukan perusakan atau vandalisme di sebuah tembok sebuah masjid di wilayah Jakarta Selatan. Sempat ditegur oleh pengurus masjid, pelaku malah tak mengindahkan imbauan pengurus masjid untuk berhenti. Bahkan dua bagian tembok rumah ibadah ini jadi sasaran. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat bangunan masjid dan tidak melakukan pengerusakan termasuk mencoret-coret masjid. Sejatinya, masjid atau musola adalah tempat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang mau memakmurkan masjid dan memuliakan masjid. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, miris, ironis, dan menyedihkan. Tayangan yang baru saja kita saksikan, aksi coret-coret mengotori tempat ibadah. Saudara, siapa saja seorang muslim yang mau memakmurkan masjid, musola, surau, langgar, dan sebagainya, Allah akan turunkan rahmah kepadanya. Tapi barang siapa yang tidak memakmurkan, apalagi kemudian terjadi aksi perusakan di dalamnya, Allah akan sangat melaknat perbuatan-perbuatan tersebut. Karena itu, rumah ibadah harus dijaga, bukan dirusak dengan aksi coret-coret semacam itu. Harus kita jaga kenyamanannya, kebersihannya, dari hal-hal yang sangat mengganggu. Kita tahu bahwa rumah ibadah adalah tempat di mana kita berkomunikasi yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tempat ibadah sudah tidak nyaman, dilakukan aksi-aksi pencoretan, akan menimbulkan ketidakhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara universal, saya katakan, diciptakannya kita manusia ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk membawa kebaikan. Artinya menjaga kelestarian alam. Bukan lalu menghancurkan alam dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak alam itu sendiri. Termasuk aksi mencoret-coret yang bukan pada tempatnya. Kalau ini dilakukan oleh seorang hamba, itu artinya dia mengkhianati apa yang sudah Allah amanahkan kepada dirinya. Karena itu, ini kewajiban kita semua untuk menjaga secara menyeluruh kelestarian alam. Apatah lagi aksi-aksi tersebut dilakukan di tempat ibadah, sebuah tindakan yang jauh dari kata kepatutan, jauh dari kata terpuji. Perbuatan-perbuatan tersebut sungguh sangat merendahkan sisi manusia pelakunya sendiri. Saudara, para pemirsa yang saya cintai, memang saudara, seorang musafir boleh dia bermalam, numpang istirahat di sebuah tempat ibadah. Dalam hal ini masjid lah. Silakan, karena musafir. Tetapi juga harus menjaga kebersihan, jangan merusak. Itu pun kalau dia sedang melakukan safar, perjalanan. Dirinya sebagai seorang musafir, silakan beristirahatlah di masjid, di surau, di musola. Tapi kemudian yang ada fenomena sekarang ini, bukan musafir, masjid, musola, surau dijadikan langganan nginep. Yang pada akhirnya nanti kebersihan, kerapian itu akan terusik. Karena apa? Karena dijadikan langganan untuk tempat bermalam, tidak menjaga kebersihannya lagi. Akibatnya boleh jadi lambat laun masjid, musola, tempat ibadah akan rusak karenanya. Karena itu dibutuhkan kesadaran dari kita
bahwa kita ikut bertanggung jawab, wajib menjaganya. Bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi alam ini kita ikut bertanggung jawab untuk menjaganya. Jangan dibikin kotor, jangan dibikin rusak, jangan dibikin hancur. Karena lagi-lagi di awal saya katakan, Allah mengamanatkan alam ini agar kita berbuat kebaikan, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang merusak kehidupan kita sendiri. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, karena itu ini kewajiban kita untuk menjaga kelestarian alam, termasuk di dalamnya menjaga rumah ibadah kita. Tidak salah semua kemudian kita dapati fakta di tengah-tengah masyarakat kita, ada tempat-tempat ibadah yang jam-jam tertentu sudah ditutup, pintunya rapat-rapat, dirantai, dikunci. Sisi lain kita bisa memaklumi, untuk menghindari dari tangan usil manusia-manusia yang ingin merusak. Bisa kita fahami kemudian, jam 9, jam 10 malam, tempat ibadah sudah dikunci karena semata-mata untuk menghindari dari tangan-tangan yang akan merusak tempat ibadah itu sendiri. Lagi-lagi, ini kewajiban kita bersama, ini tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi lingkungan di mana kita tinggal. Lebih besar lagi, alam ini harus kita jaga, jangan sampai kita rusak. Karena kalau sudah satu mengalami kerusakan, imbasnya akan ada mata rantai berikutnya. Lihatlah banjir yang melanda, lihatlah longsor yang tidak ada habis-habisnya, lihatlah erosi. Itu semua disebabkan karena ulah manusia sendiri yang tidak mau menjaga kelestarian lingkungannya, tidak mau berbuat baik kepada lingkungannya, tidak mau melakukan perbaikan-perbaikan kepada lingkungan hidupnya. Termasuk di dalamnya adalah menghormati, memuliakan rumah ibadah kita. Ini saja perjumpaan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.